No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Hai semua. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai beberapa gangguan metabolisme sel. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Angelina Claudia Barita. Saya Graciela Samosir. Saya Veronica Sinurat. Baik, berikut adalah penjelasan tentang teori kami. Baik, yang pertama adalah pengertian. Metabolisme adalah kumpulan reaksi kimia yang terjadi dalam sel, yang memungkinkan organisme dalam tubuh untuk mengubah makanan menjadi energi yang digunakan untuk berbagai kegiatan sel dalam tubuh. Dengan adanya metabolisme ini, sel dapat memperoleh energi dan menjadi hidup. Energi tersebut selanjutnya akan digunakan untuk berbagai macam aktivitas, seperti bernapas, bergerak, tumbuh, melawan bibit penyakit, penyembuhan sakit, berkembang biak, berpikir, terutama bagi manusia. Yang kedua adalah faktor penyebab gangguan. Gangguan metabolik terjadi ketika proses metabolisme di dalam tubuh terganggu, sehingga gagal memproduksi energi yang dibutuhkan untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh. Gangguan metabolik secara bisa terjadi dalam berbagai bentuk, antara lain yang pertama adalah adanya reaksi kimia abnormal yang menghambat proses metabolisme. Yang kedua adalah hilangnya enzim atau vitamin yang diperlukan untuk proses kimia. Yang ketiga adalah kekurangan gizi. Yang keempat adalah mengidap penyakit yang menyerang hati, pankreas, kelenjar endokrin, atau organ yang lain yang terlibat dalam metabolisme. Baik, itu adalah pendahuluan dari materi kami, dan kemudian ini adalah beberapa contoh gangguan pada metabolisme sel. Contohnya yang pertama adalah diabetes mellitus. Diabetes mellitus atau penyakit kencing manis adalah gangguan metabolisme yang timbul akibat peningkatan kadar gula darah di atas nilai normal yang berlangsung secara kronis. Yang kedua, galaktosemia. Galaktosemia merupakan kelainan metabolisme karbohidrat di mana tubuh tidak mampu mencerna galaktosa, yaitu gula sederhana yang biasanya terdapat dalam susu. Baik, yang ketiga adalah sindrom MC-Ardle. Penyakit MC-Ardle atau penyakit penyimpangan glikogen tipe 5 adalah kelainan bawaan resesif autosomal yang disebabkan oleh ketidakmampuan mengurainya glikogen dalam sel-sel otot karena mutasi gen PYGM atau gen glikogen fosfolisat otot. Baru yang keempat, kita ada phenyketonuria atau phenylketonuria atau PKU, yaitu merupakan kelainan bawaan lahir yang membuat tubuh tidak mampu memecah asam amino feminalin. Kondisi ini dapat menyebabkan feminalin menumpuk di dalam tubuh yang menyebabkan kerusakan otak. Lalu yang kelima ada maple syrup urine disease atau MSUD, di mana tidak bisa mengolah 3 jenis asam amino, yakni leucine, isoleucine, dan valin. Penumpukan asam amino dalam tubuh bisa mengakibatkan kondisi serius seperti kerusakan saraf, koma, hingga kematian. Kondisi ini mendapatkan nama dari gejalanya berupa urin berbau amis. Kemudian yang keenam adalah penyakit Gaucher. Gaucher disease dapat melemahkan tulang, meningkatkan risiko patah tulang. Kondisi ini juga dapat mengganggu suplai darah pada tulang yang dapat menyebabkan bagian tulang mati. Kelainan darah atau yang disebut dengan Gaucher disease. Gaucher disease juga menyerang sel-sel yang berperan untuk pembekuan darah sehingga menyebabkan mudah memar dan mimisan. Kemudian yang terakhir atau yang ketujuh adalah penyakit Tay Sachs. Tay Sachs adalah kelainan genetik langka yang ditandai dengan masalah pada sistem saraf. Kelainan genetik terjadi karena tidak adanya enzim yang membantu memecah zat lemak. Akibatnya, zat lemak menumpuk di otak dan sumsum tulang belakang sehingga menyebabkan kerusakan di organ tubuh tersebut. Baik teman-teman, sekian presentasi kami. Semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih.